Apakah cahaya adalah partikel atau cahaya adalah gelombang? Kita akan membahasnya di video kali ini, termasuk juga kita akan membuktikannya melalui sebuah eksperimen yang sangat terkenal bernama double slit experiment. Kita akan mempraktekannya secara sederhana. Dan dari sini harapannya kita bisa memahami apa sih sebenarnya wujud dari cahaya itu. Karena di video sebelumnya banyak banget orang yang mempertanyakan tentang hal ini. Sebelum kita masuk lebih dalam terkait dengan apakah cahaya itu partikel atau cahaya adalah gelombang, mungkin kita perlu memperjelas dulu partikel itu apa, gelombang itu apa. Pertama tentang partikel. Partikel maksudnya adalah objek kecil yang memiliki bentuk fisik baik itu berupa massa dan volume yang menempati tempat tertentu. Misalnya kapur ini dia terdiri dari objek-objek kecil yang disebut dengan partikel. Dan kapur ini ataupun objek-objek fisik lainnya yang ada di sekitar kita, ketika kita mencari penyusunnya yang paling kecil, kita ketemu yang namanya atom. Dan atom juga termasuk ke dalam kategori partikel. Dan ini berbeda dengan gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat, yang bisa mentransfer energi dari satu titik ke titik lainnya. Sebagai contohnya adalah gelombang air dan gelombang suara. Nah, ketika aku ngomong seperti ini, maka yang sebenarnya terjadi adalah ada getaran di pita suaraku yang kemudian getaran ini diteruskan melalui udara dan didengar oleh orang lain, atau dalam hal ini diterima oleh sensor kamera. Kemudian dari sini pertanyaannya adalah, apakah cahaya termasuk ke dalam kategori partikel, yang artinya adalah ketika kita menembakkan senter, itu artinya ada partikel-partikel kecil yang bergerak, atau partikel adalah gelombang, yang ketika kita menembakkan senter, itu artinya kita sebenarnya mentransfer getaran energi. Nah, ini sebenarnya memang adalah sebuah topik yang pernah menjadi perdebatan panas di kalangan ilmuwan fisika. Pada mulanya, lebih banyak ilmuwan yang menganggap bahwa cahaya adalah partikel. Beberapa contoh ilmuwan yang masuk dalam kategori ini adalah Alhazen atau Ibnu Al-Haytham, sang bapak optika, kemudian juga ada Isaac Newton. Nah, dengan anggapan bahwa cahaya adalah partikel, Newton bisa merumuskan berbagai sifat dari cahaya. Seperti misalnya pada proses pemantulan, karena ini kan memang sangat-sangat mekanik lah. Ini memang bidangnya Newton, dia bisa membuat perumusan itu. Kemudian dengan anggapan cahaya sebagai partikel ini, para ilmuwan pun bisa merumuskan berbagai sifat-sifat cahaya yang dari sini bisa diaplikasikan pada proses pembuatan instrumen optik. Dan karena keberhasilan perumusan ini juga pengaplikasiannya, para ilmuwan menganggap bahwa cahaya memang adalah partikel. Tapi kemudian waktu mulai berselang, makin banyak ilmuwan yang mempelajari tentang sifat-sifat cahaya, utamanya di sekitar tahun 1800-an. Dan dari sini mereka mulai menemukan sifat-sifat dari cahaya yang kalau dipikir-pikir, loh, kayaknya ini lebih mirip gelombang deh. Dan juga seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, kita juga menemukan bahwa cahaya ternyata adalah sebuah gelombang elektromagnetik. Wait. Nah, salah satu sifat cahaya yang ini lebih menunjukkan bahwa cahaya adalah gelombang, salah satunya adalah difraksi. Ketika cahaya terkena penghalang atau melewati celah sempit, maka cahaya akan menjadi menyebar, sama seperti gelombang air. Kemudian yang lebih penting lagi adalah sifat interferensi. Jadi gini, ketika ada partikel ketemu dengan partikel, kemudian dia tumbukan keduanya, maka mereka akan terjadi tumbukan, mungkin saling mental, mungkin mereka menyatu, atau mungkin salah satunya terpentar dan lain sebagainya. Tapi intinya ada tumbukan lah. Berbeda dengan partikel, gelombang ketika mereka bertemu,
dan wes. Yang terjadi adalah mereka nggak tabrakan, mereka lewat-lewat aja seperti nggak ada yang terjadi. Tapi di titik mereka bertemu, terjadi proses interferensi, di mana energi dari gelombangnya akan saling dijumlahkan. Dan cahaya ternyata memiliki sifat interferensi ini. Dan salah satu bukti telak yang tidak bisa dibantah lagi kalau cahaya adalah gelombang dilakukan oleh Thomas Young pada eksperimen bernama double slit experiment. Nah, double slit experiment ini sebenarnya adalah sebuah eksperimen yang sangatlah sederhana. Intinya adalah ada dua buah celah yang jaraknya sangat kecil, sangat tipis, kemudian cahaya coba dilewatkan celah itu. Nah, sekarang silahkan kalian bayangkan dulu, kalian pikir dulu kira-kira hasilnya nanti seperti apa. Bagaimana bayangannya ketika cahaya setelah melewati dua celah ini. Nah, untuk melakukan eksperimen ini yang kita butuhkan sangatlah sederhana. Kita hanya perlu sebuah laser, kemudian aluminium foil, dan juga silet. Kita melakukan eksperimen ini pertama dengan membuat goresan pada aluminium foil ini. Kemudian buat lagi satu buah goresan di jarak sampingnya sedekat mungkin, tapi jangan sampai merusak aluminium foil. Kemudian yang dilakukan setelah ini, kita hanya perlu melewatkan cahaya laser. Dan seperti kalian lihat di sini teman-teman, ini adalah dua buah celah lurus. Tapi kok ternyata cahaya yang setelah lewat hasilnya seperti ini ya. Bukan dua buah garis sesuai celah ini, tapi justru membentuk sebuah pola. Ada titik terang di bagian tengahnya, kemudian di bagian samping-sampingnya ada pola gelap terang. Loh, ini gimana ini? Ini adalah sebuah pola interferensi, dan ini adalah bukti telak bahwa cahaya adalah gelombang. Karena ketika melewati celah ini, gelombang akan menyebar, dan kondisi sebaran ini akan menghasilkan gelombang gabungan dari kedua gelombang ini. Jika bagian bukit ketemu bagian bukit, maka dia akan jadi makin tinggi intensitasnya. Tapi kalau ada bagian bukit ketemu bagian lembah, maka keduanya akan saling menghilangkan, menghasilkan pola interferensi cahaya yang menyebar dengan pola gelap terang. Kalian pun bisa mempraktekkan ini sendiri di rumah, dan ini adalah bukti telak bahwa cahaya adalah gelombang. Dan ya, jadi cahaya itu gelombang kan? Apa iya? Sayangnya tidak semudah itu. Di kesempatan lain, Heinrich Hertz dan juga Albert Einstein melakukan eksperimen dengan menyinari logam dengan cahaya dan menemukan bahwa muncul tegangan listrik di sini. Dan ketika dihitung-hitung, dilihat-lihat, dianalisis, mereka menemukan bahwa bentar. Loh, kok ini malah lebih mirip tabrakan antar partikel ya? Jadi nilai tegangannya itu kalau dihitung nilainya sesuai dengan kalau misal ada partikel cahaya menumbuh elektron kemudian mental, daripada ketika ada sebuah elektron dikenain sebuah gelombang. Di kesempatan lain ada juga Arthur Compton yang dia melakukan sebuah eksperimen sederhana menembakkan sinar X-ray kepada elektron, dan hasil yang didapatkan justru makin membingungkan. Karena ketika dilihat dari hasilnya, loh kok elektronnya malah kayak seakan-akan ini ketabrak dan mental, sama seperti ketika ada bola biliar yang ditumbuk bola biliar lain. Loh, tadi katanya cahaya itu gelombang, kok malah mirip partikel ini? Para ilmuwan pun kemudian makin pusing. Sampai kemudian ada seorang ilmuwan dari Prancis bernama Louis de Broglie yang mencoba untuk menelisik ini. Ini sebenarnya gimana sih?
kadang bersifat sebagai gelombang, kadang bersifat sebagai partikel. Dan de Broglie ini kemudian mengembangkan sebuah konsep yang disebut dengan dualisme gelombang partikel. Jadi daripada bingung ya, kadang partikel, kadang gelombang, kayaknya emang bisa bersatu deh mereka deh. Intinya dia bilang bahwa gelombang dan partikel ternyata saling keterkaitan. Jadi cahaya kadang bisa bersifat sebagai gelombang, cahaya juga bisa bersifat sebagai partikel. Dan nggak hanya itu, poin menarik dari modelnya de Broglie ini adalah bahwa dia memprediksi bahwa harusnya partikel pun juga bisa bersifat sebagai gelombang. Wah, ini malah makin pusing lagi nih. Awalnya tadi cahaya sebagai partikel atau gelombang, ini malah ada bilang partikel itu bisa jadi gelombang juga. Nilai panjang gelombang dari partikel bisa dihitung dengan persamaan sebagai berikut ini. Nah, benda-benda yang ada di sekitar kita karena masanya nilainya cukup besar, kemudian nilai H di sini nilainya sangatlah kecil, maka panjang gelombang dari partikel yang ada di sekitar kita nilainya sangatlah kecil sampai kita tidak bisa mendeteksinya. Tapi kalau ada partikel-partikel yang ukurannya cukup kecil seperti elektron, maka harusnya sifat gelombangnya bisa diamati. Begitu kata de Broglie. Dan kemudian para ilmuwan kembali lagi pada eksperimen double slit eksperimen. Bedanya kalau sebelumnya yang ditembakkan adalah cahaya, sekarang yang coba ditembakkan adalah partikel elektron. Nah, berhubung partikel itu adalah sebuah benda fisik, maka harusnya ketika dia dilewatkan dua buah celah seperti itu, kita nalar secara logika aja harusnya pastinya dia ngumpul di sekitar dua garis itu, membentuk dua garis utama lah. The tube, Jay. Keep going. Great. You can do a little bit less. Tapi anehnya, ketika para ilmuwan menembakkan elektron melalui celah ganda tersebut, pola interferensi yang sama justru didapatkan. Wait. Para ilmuwan kemudian bingung loh, mungkin ini karena elektronnya ditembakinnya berbarengan. Coba ditembakinnya satu-satu. Dicoba deh satu-satu. Ya mungkin awalnya nggak terlalu kelihatan polanya, tapi ketika makin banyak ditembakkan elektronnya, terlihat kalau pola interferensi yang sama justru terbentuk. Loh. Wait. Dan inilah dia dualisme gelombang dan partikel. Penjelasan lebih lengkapnya kenapa kok partikel bisa bersifat sebagai gelombang tersebut nanti ada kaitannya dengan fisika kuantum. Mungkin aku akan membuat pembahasannya yang versi detailnya seperti ini kalau mungkin kalian tertarik. Tapi balik lagi ke pertanyaan di awal ini tadi, apakah cahaya adalah gelombang atau cahaya adalah partikel? Maka jawabannya adalah keduanya. Cahaya bisa bersifat sebagai gelombang dan cahaya bisa bersifat sebagai partikel. Dan itu dulu aja untuk video kali ini. Terima kasih. Pusing aku.